Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ihsan Nurul Awalin dari kelas PAI 2B. Saya insya Allah akan menjelaskan sedikit materi teori belajar yang berjudul konsep dasar pembelajaran. Nah, ini judul dari kelompok 5. Insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar pembelajaran. Dalam memaknai konsep, maka akan berhubungan dengan teori, sedangkan teori akan berkaitan dengan sesuatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak yang tadinya tidak mampu melaksanakan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Nah, gitu. Ya, ada 3 unsur pokok dalam belajar, yaitu yang pertama proses, yang kedua perubahan, yang ketiga perilaku. Yang pertama proses. Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, maka akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu perubahan perilaku. Hasil belajar tampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilannya bertambah, dan penguasaan nilai-nilai dan sikapnya bertambah pula. Gitu. Kemudian yang ketiga, pengalaman. Belajar adalah mengalami, dalam arti bahwa belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan di sekitar individu, baik dalam bentuk alam sekitar natural maupun dalam bentuk hasil ciptaan manusia. Begitu. Kemudian ada di dalam konsep pembelajaran itu ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Begitu. Kemudian ada apa lagi? Landasan konsep pembelajaran. Ada yang pertama ada filsafat, psikologi, sosiologi, komunikasi, teknologi, dan lain-lain. Kemudian mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Untuk kesimpulan, belajar adalah dalam belajar ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.
Pembelajaran juga merupakan suatu proses interaksi antara komponen-komponen sistem pembelajaran. Konsep dan pemahaman pembelajaran dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen peserta didik, bahan ajar, media alat, prosedur, dan belajar mengajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.